21 Agustus lalu, Menteri BUMN Erick Thohir mengunggah foto bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Senior Director of Sinovac Life Science Co, Meng Winning. Mereka bertiga berdiri dengan memegang kotak putih oranye. Namun yang menjadi perhatian publik, yakni kedua menteri tampil dengan menggunakan masker, sedangkan Meng Winning tidak memakai masker. Beberapa warganet tampak mempertanyakan hal tersebut di laman Instagram Erick Thohir mengenai tampilan Meng Winning yang tidak menggunakan masker. Namun hingga sekarang tidak ada jawaban resmi mengenai hal ini dari pihak BUMN. Foto tersebut merupakan sebagian agenda Erick Thohir dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pertemuan dengan sejumlah pihak di Tiongkok mengenai kerjasama di bidang kesehatan, terutama tentang penciptaan vaksin virus corona atau COVID-19. Selain itu, pertemuan tersebut juga membahas kontribusi alat kesehatan yang menjadi target penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok. Mengenai penggunaan masker di Tiongkok, otoritas kesehatan di ibu kota Tiongkok, Beijing, sudah menghapus syarat pemakaian masker di luar ruangan bagi warganya. Pelonggaran ini dilakukan setelah tidak ada laporan kasus baru setelah 13 hari berturut-turut di Beijing. Meski aturan sudah dilonggarkan, sebagian besar masyarakat masih terlihat menggunakan masker. Karena menurut warga, menggunakan masker membuat mereka merasa aman. Sementara sebagian warga menyatakan masih menggunakan masker karena tekanan sosial. Dari hasil kunjungan Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Tiongkok pada minggu lalu, Bio Farma dipastikan akan mendapat pasokan 40 juta dosis vaksin COVID-19 hingga Maret 2021 mendatang. Kepastian tersebut tertulis dalam dokumen perjanjian antara Bio Farma dan perusahaan farmasi Tiongkok Sinovac. Dalam perjanjian tersebut, Sinovac sepakat menjual 40 juta dosis vaksin COVID-19 Bio Farma dalam rentan November 2020 hingga Maret 2021. Yang menyepakati komitmen ketersediaan suplai bulk vaksin hingga 40 juta dosis vaksin mulai November 2020 hingga Maret 2021. Dokumen yang kedua yang ditandatangani oleh Sinovac dan Bio Farma adalah MOU untuk komitmen kapasitas bulk vaksin 2021. Jadi setelah Maret. Menurut Menteri BUMN Erick Thohir, kerjasama Bio Farma dan Sinovac tidak hanya transaksi dagang, namun hal ini juga mengandung muatan transfer teknologi ilmu pengetahuan mengenai vaksin yang penting dalam industri kesehatan nasional. Dengan kerjasama ini, Erick Thohir berharap vaksinasi COVID-19 sudah bisa dilakukan di tanah air pada awal tahun 2021. Ibu Menlu dan saya juga menekankan ketika ketemu Kansino ataupun Sinopharm, kita ingin memastikan transfer teknologi itu, bukan hanya sekedar beli. Nah, ini yang saya harapkan bahwa kita semua agar bisa segera bangkit dari COVID-19 sesuai dengan timeline yang sudah dipastikan oleh Ibu Menlu tadi. Bagaimana imunisasi massal buat bangsa Indonesia bisa segera awal tahun depan. Saat ini, calon vaksin buatan Sinovac masih terus berjalan di tahap uji klinis fase 3. Sudah ada 2.200 orang yang mendaftar sebagai sukarelawan. Di kloter pertama, sekitar 110 sukarelawan sudah disuntik vaksin. Pada tahap ini, peneliti akan mengukur jumlah dan kecepatan antibodi yang terbentuk, serta efek samping dan tingkat kematian untuk kemudian dievaluasi. Mereka juga akan mengukur terjadinya antibodi itu, seberapa banyak antibodi yang terbentuk, dan juga seberapa cepat antibodi terbentuk. Jadi kalau misalnya hari ini disuntik, kapan antibodi akan terbentuk itu mereka akan lihat juga. Dalam fase 3 ini mereka juga akan melihat tentu dari sisi kalau terjadi COVID itu seperti apa gejalanya, dan dibandingkan antara yang diberikan vaksinasi dan yang tidak diberikan vaksinasi. Itu juga akan mereka melihat, dan sekaligus mereka juga melihat apakah ada efek samping dan juga tingkat kematian. Ya. Kita sudah tahu dari fase 1 dan fase 2 itu tidak ada perbedaan, tidak ada kematian, dan efek sampingnya pun sebetulnya masih bisa
kendalikan. Jadi itu tidak ada masalah ya. Nah, mudah-mudahan ini terlihat juga di fase 3 ini. Jika lolos di fase 3, kandidat vaksin yang sudah diuji masih terus ditinjau efektivitasnya untuk menekan penyebaran COVID-19 dengan target 70%. Dan tidak hanya itu, peneliti juga akan mengkaji tingkat keberhasilan vaksin pada dan tiap rentan usia pasien dan prioritasnya. Selain itu juga ditelaah aspek kehalalannya untuk bisa diproduksi massal.